saya Indah Priyanti, Kepala Desa Generasi 90-an. Banyak yang bertanya kenapa saya memilih untuk kembali ke desa dibanding kerja di Jakarta, dan hari ini kalian akan tahu jawabannya. Sebagai kades yang muda, sebenarnya ini sebuah tantangan buat aku sih ya, karena harus memimpin dua generasi lainnya gitu kan. Nah itu gimana cara kita memimpinnya aja sih, mungkin itu sebuah seni kali ya. Yang tadinya mungkin biasa hidup di kota gitu kan dengan individualisme yang tinggi, tiba-tiba di sini harus segala macam diurus gitu kan. Aku lihat di sini karena mungkin Ciasem Baru ini ada di pesisir utara ya. Kenakalan remajanya sangat tinggi gitu kan. Nah itu juga yang pada dasarnya membuat aku bikin satu program yang namanya Ruang Rindu. Ini tuh di desa ini tuh kekurangannya apa sih yang menjadi kelemahan gitu kan. Terus apa yang bisa bikin desa ini jadi lebih baik. Kemudian tahu nih kayaknya langkah-langkah awal yang harus dilakukan apa aja gitu, kayak terkait infrastruktur gitu kan. Terus setelah infrastrukturnya sudah mulai rapi gitu kan, kita coba bangun SDM-nya juga gitu, biar program-program yang bagus lah itu bisa masuk, karena fondasi dari pembangunan desa ini tuh sudah mulai terbangun. Ibu, ini laporannya. Oh ini SPJ yang ini ya, dari tahap 2 ya. Nah ini adalah salah satu jalan yang sudah berhasil dan alhamdulillah sudah selesai dibangun dari saya dan juga pemerintah desa Ciasem Baru. Walaupun di beberapa tempat lain ada jalan-jalan yang mengalami penolakan terhadap jalan itu sendiri oleh masyarakat. Tapi itu bukan menjadi ketakutan tersendiri untuk saya, tapi menjadi sebuah tantangan yang harus saya selesaikan gitu kan. Ternyata setelah diteliti itu hanya cara kita berkomunikasi dengan warga aja. Jalan itu udah baik, nggak mulak-malik itu jalan. Yang jalan motor, yang jalan mobil, lurus semua, bagus. Jalan-jalan sekarang mah udah pada bagus gitu ya. Bu Indah kinerjanya bagus, banyak program-program yang dulu-dulu nggak ada, sekarang diadain gitu. Banyak terobosan-terobosan baru, terutama di bidang yang nggak pernah dulu nggak ada gitu kan. Perubahan itu tidak instan, dibangun dari hal-hal kecil yang dikerjakan setiap hari. Hubungan kami berubah, bukan lagi kepala desa dan warga desa, tapi keluarga yang saling mendukung. Dari pelatihan yang kita beri hingga ke pasar kenangan, kami mencoba langkah demi langkah untuk meningkatkan perekonomian warga agar lebih baik. Hal-hal kecil inilah yang telah mengisi 4 tahun masa jabatan saya dan membuat saya benar-benar bangga. Pertama sih mau membedakan nih, karena saat itu usia aku 26 tahun ketika jadi kades gitu kan. Nah pengen ngebedain antara kinerja kepala desa muda gitu yang milenial dengan kepala desa yang lebih senior gitu. Pengen ngeliatin cara kepemimpinannya gimana gitu kan, karena selama ini kan kalau orang dengar kata kepala desa tuh pasti yang ada di pikirannya tuh bapak-bapak berkumis gitu kan ya. Jadi pengen ngasih lihat juga, terus juga ini menjadi salah satu transparansi gitu kan, kegiatan-kegiatan di desa tuh seperti apa. Kadang kan orang meng-underestimate ya kepala desa gitu kan, padahal desa ini tuh ujung tombak negara loh sebenarnya. Dan itu aku pengen kasih lihat kepala desa tuh seberat itu gitu. Satu dari beberapa konten juga pasti ada juga yang julid ya tetap gitu, tapi setidaknya kalau kita udah berani untuk membuat konten berarti harus berani juga untuk dihujat gitu ya. Tapi yang aku pikirkan saat itu untuk terus konten tuh apa yang mau disampaikan bisa tersampaikan. Nggak semua orang bisa tahu keseharian kita ngapain gitu. Jadi pas aku konten itu ngasih lihat nih, oh kades tuh ngerjain ini loh, jadi mereka tahu gitu. Ibu Indah itu saya Kreatif, Baik.
Inilah panggilan saya untuk warga, untuk desa, dan untuk masa depan yang sedang kita bangun bersama.